Selamat bertemu kembali melalui channel Gema Misi Kasih ini. Senang sekali bertemu walaupun hanya melalui online. Saya menyapa dengan sukacita teman-teman di Makau. Apa kabar teman-teman yang ada di Indonesia, bahkan teman-teman di Hong Kong yang belum bisa bergabung, masih online dari rumah. Selamat bertemu kembali melalui ibadah ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, baiklah Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita ini, mari kita masing-masing mengambil saat teduh sejenak. Kita rindu di hadirat Tuhan saat ini, karena kita mau bersyukur padanya atas anugerah dan kasih setianya, pertolongannya yang selalu ada bagi kita. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih karena anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Jemaat sekalian, kita masuk dalam ibadah kita hari ini. Mari kita satukan hati kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita mau beribadah, menyembah Tuhan, mau memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Tapi sebelumnya mari kita masuk dalam votum dan salam. Ibadah pada saat ini kami buka, kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita membaca nats pembimbing dari Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Roma 8 ayat yang ke-37.
Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu yang terkasih, firman-Nya berkata, orang percaya itu lebih dari pemenang. Bukan dengan kekuatan kita, tetapi kuasa Tuhan yang menyertai kita. Mari kita angkat pujian sukacita kita ini dengan menyanyikan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah janjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Ya Bapak Ibu, mari kita lanjutkan pujian kita. Walaupun situasi yang sulit belum berakhir saat ini, tapi kita bersyukur memiliki Allah yang sanggup menolong kita, yang seringkali tak terpikirkan oleh kita. Mari kita menyanyikan pujian, apa yang tak pernah dilihat oleh mata. Allah sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia.
jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tiba saatnya kita mau bermazmur bagi Tuhan yang terambil dari Mazmur 125 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sekali lagi, Mazmur 125 ayat 1 sampai 5. Saya akan membaca judulnya dan kita sama-sama membacanya sampai selesai. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian Siara. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Bapak Ibu, tiba saatnya kita mau datang menyembah Tuhan kita. Allah yang kita percaya adalah Allah yang layak disembah. Dia Raja atas segala raja. Mari kita mengangkat pujian. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosiana, Hosiana
Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi di dalam ibadah dan juga dalam merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam ibadah kita hari ini. Kita bersyukur bahwa Tuhan masih memelihara kita, walaupun masih masalah, masih ada pergumulan yang belum berakhir. Namun kita percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kita akan masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya saya ajak kita untuk berdoa bersama-sama untuk pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih karena Tuhan memberikan kepada kami kesempatan lagi untuk duduk bersama-sama dan mendengarkan firman Tuhan. Di tengah situasi yang semakin sulit, tidak ada sesuatu pun yang dapat memberi kami kekuatan sehingga kami mampu bertahan selain daripada kekuatan Tuhan melalui firman-Mu yang mengajar, mendidik, membimbing, bahkan menopang kami sehingga kami tetap kuat walaupun di tengah-tengah masalah yang kami alami. Berkati setiap kami, berikan hati dan telinga seorang murid yang siap mendengarkan firman Tuhan, memeliharanya dalam hidup kami, dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Berbicara kepada kami, pakailah hamba yang terbatas ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, hikmat Tuhan, rahasia kerajaan Allah yang tidak terbatas itu. Sehingga semua kami boleh diberi pemahaman, mengerti, memahami akan firman-Mu sesuai dengan tingkat pengertian yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, berbicara kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik saudara sekalian, mari kita akan membaca bagian Alkitab. Satu ayat firman Tuhan, kita akan bacakan dari 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7. 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-7, saya akan bacakan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itulah teks firman Tuhan atau ayat firman Tuhan yang menjadi pokok renungan kita hari ini. Dari teks ini saya mengambil tema yaitu kekuatan dalam keterbatasan. Yang saya maksudkan dalam keterbatasan di sini adalah kelemahan atau keterbatasan manusia. Jadi kekuatan dalam kelemahan atau keterbatasan kita. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita memperhatikan bagian Alkitab ini, maka kita akan mengerti dan mengetahui bahwa kita manusia adalah manusia yang lemah dan terbatas. Manusia yang lemah dan terbatas. Mengapa? Karena kita akan sering atau mudah menjadi sakit di saat kita terkena virus ataupun penyakit yang menyerang kita. Kita akan mudah sakit. Bahkan kita akan cepat susah hati. Ya, di saat kita diperhadapkan dengan banyak tantangan, pergumulan, kesusahan. Kita akan gampang goyah. Ya, di saat diperhadapkan dengan banyak ketidakpastian di dalam kehidupan kita. Kita juga akan cepat takut di saat kita diperhadapkan dengan hal-hal yang menyeramkan dalam kehidupan kita. Bahkan kita akan dengan mudah hidup kita akan berakhir. Ya, di saat kita tidak memiliki tenaga lagi. Nah, itulah kondisi manusia yang sangat lemah dan rapuh. Sehingga kalau kita melihat di dalam kesaksian firman Tuhan ini, Paulus memakai istilah kita sebagai tanah liat, ya, yang lemah, yang terbatas, yang rapuh, yang gampang rusak bila jatuh atau bila dibenturkan dengan sesuatu hal atau sesuatu benda yang keras. Sehingga kalau kita memperhatikan di sini, itulah keadaan manusia. Namun bagaimanapun demikian, bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya bahwa
Tuhan memberikan kepada kita ada jaminan, ada kekuatan, sehingga kita yang lemah, yang terbatas ini, kita bisa dimampukan untuk menghadapi persoalan-persoalan yang berat sekalipun. Karena apa? Itulah kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, dari ayat firman Tuhan ini kita akan melihat beberapa berkat Tuhan yang berkaitan dengan tema ini, yaitu bagaimana Tuhan memberikan kita kekuatan di dalam kelemahan, di dalam keterbatasan kita. Yang pertama yang kita akan lihat ialah bahwa kita di tangan Tuhan, atau kita berada di tangan Tuhan sebagai pembentuk kita, sebagai pencipta kita, ya. Jadi kekuatan pertama ialah bahwa kita yang percaya kepada Tuhan, kita berada di tangan Tuhan yang adalah pembentuk atau pencipta kita. Hal ini kita akan mulai dengan penciptaan manusia dalam Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7. Ya, dalam Kejadian 2 ayat yang ke-7, di situ sudah jelas berbicara tentang bagaimana Allah menciptakan manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Penciptaan manusia pertama kita mengerti bagaimana Tuhan membentuk dari tanah. Tetapi pada waktu sesudah manusia dibentuk dari tanah, manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa, tidak berdaya apa-apa, ya. Tapi pada waktu dia menjadi hidup, dikatakan di sini Tuhan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi di sini kita melihat bahwa kekuatan atau kehidupan yang Tuhan berikan itu memberikan kekuatan bagi manusia itu sehingga menjadi manusia yang hidup. Jadi di saat manusia itu hidup, maka sebetulnya kehidupan di situ ialah kehidupan yang dia miliki oleh karena kekuatan dari Allah. Itulah melalui nafas hidup yang Tuhan hembuskan di hidung daripada manusia pertama, yaitu Adam. Jadi manusia pertama menerima kehidupan langsung dari Tuhan sesudah Tuhan membentuk dia. Lalu kita melihat sesudah manusia yang hidup karena kekuatan dari Tuhan, sehingga dia diberi mandat untuk hidup di Taman Eden dan melakukan perintah-perintah Tuhan. Tetapi Alkitab juga menyaksikan bahwa manusia ini gagal. Manusia jatuh dalam dosa. Maka kita melihat dalam pembentukan selanjutnya, itulah kalau kita melihat dalam Yeremia 18 ayat yang keempat. Di situ Tuhan kembali berbicara tentang pembentukan ulang yang Tuhan buat bagi manusia yang berdosa. Di saat manusia yang berdosa, yaitu umat Israel, tidak taat kepada Tuhan, maka dikatakan di situ Yeremia sebagai penerima wahyu dari Tuhan untuk menyaksikan bagaimana tangan Tuhan yang kembali membentuk manusia yang sudah jatuh dalam dosa, sehingga dikatakan pada waktu Tuhan menyuruh Yeremia untuk ke rumah tukang priuk, dan di situ dikatakan dalam ayat 4, apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah, lihat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Nah, disinilah kita melihat tentang penciptaan baru, penciptaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus secara rohani. Maka dikatakan di situ Yeremia pada waktu menyaksikan, waktu dia pergi ke tukang priuk, rumah tukang priuk, waktu dia memperhatikan tukang priuk itu membentuk satu bejana, lalu di saat bejana itu rusak, maka dia akan mengulangi kembali dengan bentukan yang baru sesuai dengan yang diingininya. Lalu selanjutnya ayat-ayat itu dikatakan, demikianlah kamu di tanganku, ya. Di saat manusia gagal, umat Tuhan gagal, Tuhan akan membentuk secara baru. Dan kita melihat ciptaan pertama Adam, kemudian ciptaan kedua juga berada di tangan yang sama,
tangan penjunan, tangan Tuhan. Dia membentuk kita menjadi ciptaan yang baru. Dan dikatakan bahwa pada waktu Tuhan menciptakan itu, maka dikatakan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Itu berarti bahwa tiap-tiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita yang dibentuk kembali oleh Tuhan menjadi ciptaan baru. Tuhan ciptakan menjadi baru sesuai dengan kehendaknya. Sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi tiap-tiap kita, walaupun secara fisik mungkin kita berbeda, tetapi ingat, secara rohani, kita semua diciptakan baru, dan di saat Tuhan menciptakan kita baru, itu sesuai dengan rencananya. Apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kita masing-masing, itu Dia ciptakan kita sesuai dengan itu. Hanya tinggal bagaimana kita bisa menemukan bahwa kita diciptakan oleh Tuhan secara baru, kemudian kita dapat melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki bagi kita. Jadi saat kita berada di tangan Tuhan, maka itu menjadi kekuatan yang kita akan miliki karena kita di dalam tangan pembentuk Tuhan. Poin yang kedua, yaitu kekuatan rohani kita akan peroleh di saat kita menerima dan memiliki harta rohani. Kekuatan rohani kita akan peroleh di saat kita memiliki dan menerima harta rohani dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang pertama dari 2 Korintus pasal 4 bagian A. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Rasul Paulus menyaksikan oleh kemurahan Allah, dan hal ini merupakan anugerah dari Tuhan sendiri. Anugerah itulah menerima panggilan dan pilihan untuk melayani. Menerima harta rohani yang dipercayakan kepada kita. Apa itu harta rohani? Harta rohani merupakan panggilan dan pilihan Allah untuk keselamatan kita. Keselamatan kita peroleh merupakan anugerah. Itulah harta rohani. Kemudian harta rohani juga ialah Tuhan Yesus sendiri dengan kekayaan firman-Nya yang ada di dalam hidup kita. Tapi ingat, harta kekayaan ini atau harta rohani ini tersimpan di dalam bejana tanah liat. Maka kita akan melihat bejana tanah liat ini menjadi berharga oleh karena di dalamnya tersimpan harta rohani ini. Sama seperti juga kita melihat loh batu itu menjadi berharga. Dia tidak menjadi sama dengan batu-batu yang lain. Oleh karena di atas loh batu itu tertulis firman Allah. Itulah sebabnya loh batu itu menjadi loh batu yang berharga. Demikian juga hidup kita. Hidup kita akan menjadi berharga di saat di dalam hidup kita memiliki harta rohani itu. Ya, yang dikatakan di sini oleh Paulus, harta rohani ini kami punyai dalam bejana tanah liat. Kalau Rasul Paulus menyaksikan demikian, kita juga bisa memeriksa hati kita, hidup kita masing-masing. Apakah harta rohani itu ada di dalam hati saya? Apakah harta rohani itu saya miliki? Itulah panggilan pilihan Allah untuk keselamatan. Yesus yang saya terima dalam hati dengan segala kekayaan firman-Nya dalam hidup saya. Itulah harta rohani yang perlu kita miliki dalam hidup kita masing-masing. Di saat kita memiliki harta ini, maka kita akan memperoleh kekuatan di dalam Tuhan. Sama seperti bejana-bejana. Kalau kita memperhatikan pada abad-abad pertama, dan sekarang sudah ditemukan di salah satu daerah di tepi Laut Mati itu di Qumran, ditemukan guci-guci yang berisi gulungan firman Tuhan, gulungan hukum Taurat, itu ditemukan. Jadi dalam guci itu disimpan gulungan-gulungan firman Tuhan. Maka di sini kita melihat bahwa guci itu menjadi berharga
Karena tersimpan benda-benda yang berharga. Demikian juga hidup kita, ya. Hati kita. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, tapi jangan lupa harta rohani. Itulah firman Allah dengan kekayaannya yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Maka kita akan mendapatkan kekuatan baru tiap-tiap hari. Ya, kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu berkat dari kekuatan rohani yang kita miliki. Berkat dari kekuatan rohani yang kita miliki. Saudara, ukuran kekuatan rohani itu di sini dikatakan ialah kekuatan yang melimpah-limpah. Kekuatan yang melimpah-limpah. Dalam ayat yang ke-7 bagian B dikatakan, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Paulus dengan sadar, dia mengetahui dengan pasti bahwa kalau dia dapat dipanggil Tuhan, dia dapat melayani Tuhan, itu karena kekuatan dari Tuhan. Kata kekuatan melimpah-limpah itu, Paulus memakai istilah yang lain pada waktu dia menulis surat kepada jemaat di Roma. Dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di sini dia memakai istilah tentang lebih daripada orang-orang yang menang. Bukan hanya sekedar menang, tapi orang-orang yang menang. Di sini kita boleh perhatikan peperangan antara Daud dan Goliat yang dikisahkan dalam Alkitab. Bagaimana kita memperhatikan satu peperangan yang sebetulnya tidak seimbang. Dari segi pengalaman, dari segi perlengkapan senjata, dari segi fisik, dari segi senjata yang dimiliki, semuanya tidak seimbang. Daud kecil, muda, kurang pengalaman. Sedangkan Goliat seorang yang berpengalaman. Tetapi justru di sini kita melihat Daud tampil sebagai pemenang. Oleh karena apa? Dia memiliki kekuatan yang melimpah-limpah. Sehingga dia boleh keluar sebagai pemenang. Karena di saat dia berhadapan dengan Goliat, dia mengatakan, engkau datang dengan lembing dan juga dengan senjata yang kelihatan. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Allah Israel yang engkau tantang. Iman percayanya kepada Tuhan menjadi sumber kemenangan, menjadi kekuatan untuk dia menang, mengalahkan Goliat yang raksasa itu. Saudara, itulah sebabnya kita melihat bahwa di dalam memiliki kekuatan rohani ini ada dua berkat yang saya ingin bagikan. Sebetulnya banyak berkat, tapi saya berikan ada dua berkat yang kita akan belajar dari bagian ini. Yang pertama ialah kita akan diberikan kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil. Kita diberikan kuasa dan keberanian untuk memberitakan Injil. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-7, di situ dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Keberanian untuk memberitakan Injil yang digambarkan di sini seperti terang yang bercahaya yang mengalahkan kegelapan. Yesus berbicara di dalam Injil Yohanes. Dikatakan dalam Injil Yohanes, dikatakan Injil Yohanes 8 ayat yang ke-12, Yesus katakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup itu. Kata terang di sini dipakai untuk memberikan
satu pernyataan bahwa terang memiliki kekuatan melebihi daripada kegelapan. Itulah sebabnya di saat terang itu muncul, maka kegelapan tidak akan bertahan. Dan Yesus menyatakan dirinya, dia adalah terang dunia. Dia memberikan kekuatan, kuasa, keberanian kepada kita untuk melayani. Sebagaimana pengalaman Rasul Paulus dalam memberitakan Injil. Kita, bangsa Indonesia mengetahui, atau orang-orang Indonesia mengetahui Raden Ajeng Kartini, seorang tokoh wanita yang memperjuangkan hak asasi ataupun emansipasi wanita. Ya. Semboyannya ialah habis gelap terbitlah terang. Ya. Habis gelap terbitlah terang. Apa yang dapat kita lihat dari pernyataan Kartini ini? Sebetulnya bersumber dari Alkitab. Ya. Bahwa terang itu terbit dan akan mengalahkan kegelapan. Sebagaimana konsep yang kita lihat di sini. Terang yang mengalahkan. Inilah keberanian atau kekuatan rohani yang harus kita miliki. Bahwa terang Tuhan yang kita terima, anugerah keselamatan yang kita terima, Yesus yang kita sudah terima dalam hati sebagai terang itu, dia menyinari hati kita dan memberikan kita keberanian untuk menyatakan terang itu. Sehingga sebagaimana kesaksian Rasul Paulus tadi, bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Inilah terang yang kita beritakan. Maka di saat sulit seperti ini, kita tidak usah berkecil hati. Mari kita dengan keberanian untuk memberitakan terang itu. Di Amerika ada satu yayasan namanya Torch of Christ, corong Kristus. Bagaimana mereka mengelilingi dunia dari negara ke negara untuk memberitakan Injil. Bukan hanya di tempat-tempat yang sudah ditentukan, hall-hall tertentu, atau ruangan besar atau gereja-gereja yang sudah disiapkan, tidak. Di jalan-jalan, di pasar, di pantai, dimanapun bertemu banyak orang, mereka memberitakan Injil, corong Kristus, bersuara tentang Yesus. Mengapa ada keberanian seperti itu? Itulah karena kekuatan kuasa yang dari Tuhan. Kuasa untuk memberitakan Injil. Keberanian untuk memberitakan Injil. Dan saya sangat yakin bahwa orang percaya saat ini, dalam situasi yang sulit ini, begitu banyak hamba Tuhan yang sekarang tampil dengan keberanian penuh untuk memberitakan Injil. Karena apa? Itulah kekuatan rohani yang Tuhan berikan kita. Di saat seperti ini bukan kita menjadi lemah, tapi mari kita lebih bersemangat, lebih berani untuk menyaksikan Kristus, menyaksikan Yesus yang sanggup menyelesaikan semua persoalan dunia ini. Berkat yang kedua ialah kekuatan dalam menghadapi tantangan. Tantangan pasti akan datang. Tapi bagaimana kekuatan rohani yang kita miliki untuk menghadapinya. Kita baca di dalam ayat 8 dan ayat yang ke-9 dari pembacaan selanjutnya. Dalam segala hal, kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kesaksian Paulus di sini menunjukkan tentang tantangan-tantangan pelayanan yang dihadapi. Begitu banyak kesulitan, begitu banyak tantangan yang menghambat pelayanan. Tetapi dalam bagian firman Tuhan menyaksikan Paulus dan kekuatan Tuhan lepas atau menang dalam setiap persoalan yang dihadapi. Saudara sekalian, karena kita tahu tantangan pasti datang. Sama seperti singa yang mengaum, dikatakan di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa
yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dikatakan kekuatan iblis itu seperti singa yang mengaum, tapi dia mencari orang yang dapat ditelannya. Siapakah orang yang dapat ditelannya? Itulah orang yang tidak memiliki kekuatan rohani. Ya. Orang yang lemah. Itulah sebabnya maka kita perlu memiliki kekuatan rohani. Supaya kita tidak akan menjadi mangsa daripada kuasa kegelapan. Kita harus memiliki kekuatan rohani ini. Dan kekuatan rohani itu kita akan peroleh. Tidak terlepas daripada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Persekutuan kita dengan Tuhan. Relasi kita dengan Tuhan setiap saat. Itulah yang akan memungkinkan Tuhan akan mengalirkan kekuatan rohani dalam kehidupan kita. Kita akan tampil sebagai pemenang. Bahkan dikatakan di situ sebagai lebih daripada pemenang. Saudara sekalian, di saat-saat ini kita ditantang supaya memiliki kekuatan rohani. Walaupun kita manusia lemah, terbatas, yang digambarkan seperti bencana tadi, yang rapuh, yang begitu cepat bisa hancur, rusak. Tetapi ingat, di saat hidup kita, hati kita dipenuhi oleh Tuhan dengan firman-Nya, maka kita akan diberikan kekuatan. Kita akan menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Orang-orang yang diperkenankan oleh Tuhan. Bahkan orang-orang diberi kuasa untuk kita bisa menang dalam setiap tantangan yang kita hadapi. Oleh karena itu 2 berkat tadi terakhir, kita diberi kuasa, kekuatan untuk memberitakan Injil. Mari kita manfaatkan waktu ini menjadi kesempatan. Bahkan juga tantangan-tantangan yang kita hadapi, persoalan terus akan silih berganti akan datang. Kita tidak tahu sekarang ini COVID-19. Nanti berikut lagi apa yang akan terjadi. Masih begitu banyak yang sedang akan datang untuk kita hadapi. Tapi sebagai orang yang percaya kita tidak usah takut. Kita akan memiliki kekuatan di dalam Tuhan. Sama seperti harta itu dalam bejana tanah liat. Maka akan menjadi berharga, dijaga, dilindungi oleh Tuhan, dan diberi kemenangan oleh Tuhan. Oleh karena kita berada di dalam tangan-Nya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, ada banyak situasi yang bisa membuat kami lemah. Kami putus asa. Kami khawatir. Tapi di saat kami dengar firman-Mu, kami akan mendapatkan kekuatan. Kami yang digambarkan sebagai bejana tanah liat, yang sangat lemah, tidak berdaya itu, yang gampang pecah dan rusak. Namun kami bersyukur, dalam hidup kami yang lemah ini, yang terbatas ini, Engkau hadir dengan kekuatan-Mu. Engkau hadir dalam diri kami, menjadi harta rohani itu. Berkati supaya kami memiliki dan menjaganya secara penuh. Supaya kami tetap kuat berdiri di tengah situasi dunia yang makin tidak menentu ini. Berkati kami hari ini. Berkati kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama orang percaya, saya jemput kita semua bersama-sama untuk menyampaikan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan,
turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita sehati seroh, kita mohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan mendengar dan menjawab doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami kasihi, kami kenal dan percaya dalam Tuhan Yesus, hari ini kami bersyukur karena kami boleh dilayakan oleh Tuhan untuk dapat menghadap hadirat-Mu, tahta kekudusan-Mu, memohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan berkati kami. Berkati pekerjaan Tuhan melalui pelayanan YPP di Kyrgyzstan, hamba-hamba Tuhan yang melayani di sana, Ibu Hedi, Ibu Bethesda, kami doakan supaya Tuhan memberkati mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta. Kami doakan hari ini supaya Tuhan berkati pemerintahan daerah yang dalam melakukan program-program mereka untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di sana. Kami doakan. Secara khusus juga kami doakan untuk orang percaya, gereja-gereja Tuhan yang ada di daerah DKI Jakarta. Kami doakan supaya umat Tuhan yang ada di sana, mereka yang berdoa bergumul siang malam untuk situasi saat ini, untuk juga bangsa dan negara kami. Kami doakan Tuhan berkati. Sekaligus kami doakan juga untuk bangsa Indonesia dalam menghadapi situasi baik COVID-19 dengan jumlah yang terpapar semakin meningkat. Kami doakan Tuhan tolong supaya bagian medis, dokter, suster, ataupun mereka-mereka yang bertanggung jawab untuk memberikan perawatan, Tuhan memberkati mereka. Jaga lindungi mereka. Juga bagi pasien-pasien yang terkena sakit COVID, Tuhan tolong jamah mereka, pulihkan mereka, sembuhkan mereka. Kami berdoa untuk banyak hamba-hamba Tuhan juga yang juga sembuh dari sakit COVID ini. Kami doakan supaya Tuhan berikan pemulihan bagi mereka. Kami juga doakan untuk dampak daripada COVID ini ialah dengan merosotnya keadaan ekonomi. Kami doakan supaya Tuhan tolong pemerintah diberikan hikmat bagaimana untuk memberikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat yang tidak mampu. Sehingga dengan demikian maka mereka-mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, mereka dapat ditolong oleh Tuhan. Bahkan juga mereka yang menjadi korban PHK ataupun juga korban-korban lain, kami doakan supaya Tuhan tolong, Tuhan memberkati dan cukupkan kebutuhan mereka. Juga keluarga-keluarga kami yang ada di sana, mereka yang dalam kesulitan, ada yang sakit, ada yang karena kekurangan, kami doakan Tuhan juga berkati mereka dan cukupkan kebutuhan mereka. Kami doakan untuk acara hari ini dengan acara hari ulang tahun ke-12 Gereja Misi Kasih Indonesia Hong Kong. Kami doakan supaya Tuhan memberkati acara yang dilangsungkan hari ini, supaya Tuhan memberkati. Kiranya hal ini membawa kami untuk mengingat akan pemeliharaan Tuhan yang tidak berhenti. Pemeliharaan Tuhan yang terus menerus. Pemeliharaan Tuhan di masa sukar. Tangan Tuhan nyata selalu menolong kami. Ajar kami bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa, terima kasih. Jemaat di Hong Kong dan di Macau, kami doakan Tuhan memberkati. Juga untuk pemerintah Hong Kong saat ini, kami juga doakan supaya Tuhan memberkati dalam usaha-usaha untuk menanggulangi berbagai krisis yang terjadi di Hong Kong, baik krisis COVID ataupun juga ekonomi dan beberapa krisis yang lain, keamanan di Hong Kong. Kami doakan Tuhan juga tolong dan Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, gereja-gereja lokal atau gereja-gereja luar yang ada di Hong Kong ini, dalam berusaha untuk membina jemaat, untuk memberi ketenangan bagi jemaat supaya tetap setia dan taat dan tabah dalam menghadapi segala situasi ini. Kami mohon Tuhan juga memberkati mereka.
Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih. Kami juga berdoa untuk semua kebutuhan pelayanan kami. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang ada di Hong Kong ini. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Orang-orang percaya yang berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan dengar, Tuhan jawab doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Kami doakan untuk kedamaian dunia saat ini. Negara-negara dalam pertikaian, ancaman peperangan satu dengan yang lain. Kami berdoa baik yang ada di Asia Timur ataupun di Asia Barat. Kami doakan supaya Tuhan memberkati. Berikan kedamaian bagi mereka Tuhan. Untuk Israel umat pilihan Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan juga berkati. Kiranya Tuhan terjadi pertobatan massal di negara ini. Supaya lebih banyak orang-orang Yahudi, orang-orang Israel boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Kami juga berdoa untuk persembahan yang hari ini kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan. Tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Kiranya itu semua menjadi remah dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita memberikan persembahan, ucapan syukur kita. Apapun bentuk persembahan kita, Tuhan melihat ketulusan hati kita dalam mendukung pekerjaannya. Melewati berbagai persoalan dan pencobaan. Tapi Tuhan selalu hadir menolong kita. Tangannya tak pernah terlambat untuk menolong kita. Jangan pernah menyerah dan jangan berputus asa dalam menghadapi persoalan, karena Tuhan pasti sanggup menolong kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih
Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada penghujung ibadah kita dan kita akan akhiri. Marilah kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus menyertai memberkati kita semua mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati jemaat sekalian. Shalom.